Kita telah melakukan nyanyian tentang sabda Tuhan yang abadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut pemberitaan firman atau sabda itu dalam ibadah ini, saudara-saudara. Mari kita menaikkan doa, memohon iluminasi atau penerangan dari Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Roh Pentakosta, penuhilah kami dengan wisdom atau hikmat-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu. Sanggupkanlah kami untuk menaati perintah-Mu. Buatlah hidup kami bercahaya, berbuah, supaya nama Bapa di surga dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dalam ibadah hari Minggu ini, Minggu sesudah Pentakosta, yaitu Minggu Trinitas, Minggu Allah Tritunggal, kita membaca Injil Matius 28, ayat 16 sampai dengan 20. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri pagi. Mari kita membaca bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, setiap hari kita ini bergaul dengan kata, words. Baik yang diucapkan, didengar, dibaca, dituliskan. Via berbagai media, kita berjumpa dengan kata. Di lembaran buku, di layar monitor televisi, atau personal gadget. Pada papan pengumuman, pada reklame atau rambu lalu lintas, dalam percakapan pribadi, diskusi di kelas kuliah, di gereja, dalam pergaulan media sosial, di mana-mana kita bergaul dengan kata atau kata-kata.
Itu sebabnya kita dikaruniai Tuhan kemampuan untuk berkata-kata. Intermezzo, by the way, antara otak pria dan wanita diciptakan Tuhan dalam keberbedaan. Salah satunya kapasitasnya dalam sehari ternyata berbeda untuk menggunakan kata. Istilahnya kuotanya nggak sama. Pria itu punya kuota kata sebanyak 6 sampai 7.000 kata per hari. Itu kalau pria. Sedangkan wanita punya kuota jauh lebih banyak, yaitu 15 sampai 20.000 kata per hari. Dan itu harus dihabiskan, karena kalau tidak dituangkan keluar, tidak diucapkan, maka dia bakalan kesulitan tidur. Tidak heran saudara-saudara, di mana-mana perempuan atau wanita lebih, bukan saya yang bilang ya. Karena jatah kuotanya memang lebih banyak. Dan kalau tidak dipakai, dia tidak bisa tidur. Oke, kita kembali. Kata itu berdampak besar di dalam hidup kita. Kata itu meng-create sesuatu pada kita. Bahkan ikut membentuk kita. Kata-kata yang negatif meracuni otak kita, melukai perasaan kita, bahkan bisa menyesatkan jalan dan perilaku kita. Kata-kata yang positif sebaliknya, dia bisa menghibur, dia bisa menguatkan, dia bisa menenangkan, bisa menyemangati, bisa mencerahkan pikiran, bisa meluruskan jalan hidup kita. Sayangnya, di dunia ini lebih banyak perkataan negatif yang menyesatkan. Manusia suka menyembunyikan kejahatannya di balik kerudung perkataan-perkataan kebohongan. Oleh karena itu, di dalam bulan Juni ini, kita sudah tiba di pertengahan tahun. Di dalam bulan Juni ini, kita akan merenungkan betapa berharganya apabila di dalam hidup ini masih ada perkataan-perkataan kebenaran. The words of truth yang terdengar di telinga kita. Betapa berharganya kalau kita masih bisa mendengar perkataan-perkataan kebenaran di dunia ini. Sebab kita sangat membutuhkannya. Hanya kita perlu mengenali ciri-ciri dari the words of truth itu, saudara-saudara. Maka dalam sebulan ini kita akan merenungkan beberapa ciri atau karakter utama dari perkataan-perkataan kebenaran itu. Dan hari ini kita mulai dengan cirinya yang pertama. Tak lekang dimakan zaman. Perkataan-perkataan kebenaran tidak menjadi usang atau kehilangan arti akibat berlalunya waktu. Kalau itu perkataan kebenaran akan tetap benar sampai kapanpun. Akan tetap berbicara, akan tetap relevan, tetap menyapa dengan pesan-pesannya kepada siapa saja, di segala waktu, di segala zaman. Tak lekang dimakan zaman.
Dan salah satu perkataan kebenaran yang sangat penting di masa sesudah peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dirinya naik ke sorga. Perkataan pengutusan yang sering dikenal sebagai The Great Commission, amanat agung. Matius 28, 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagi saya, saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini mengandung dua pesan kebenaran tentang hidup ini. Pertama, bahwa hidup ini adalah sebuah pengutusan, penugasan. Life is a mission. Pergilah, ajarlah. Pada dasarnya, kita ini suruhan atau utusan di dunia ini. Saudara dan saya tidak minta datang ke dunia ini, kan? Anda tidak diberi pilihan untuk datang ke dunia ini. Kita tidak memilih dilahirkan atau tidak dilahirkan. We were born. Pasif. Melalui orang tua kita masing-masing, kita dilahirkan. Kita ada di dunia ini karena sebuah kekuatan lain yang menghadirkan kita di dunia ini. Itulah Tuhan. Dia mau kita ada di dunia ini. Dia mau kita melakukan sesuatu di dunia ini. Dia membuat kita lahir karena dia punya maksud supaya kita melakukan sesuatu atas namanya. Dia memberi kita tugas atau misi di dalam hidup ini. Kita hidup ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada misinya. Life is a mission. Tetapi untuk itu, tentu saja pertama-tama kita memang harus sadar dan percaya pada kekuatan yang mendorong kita lahir itu. Tuhan. Kita harus menyembahnya. Worship God. Perhatikan setting cerita Matius sebelum perkataan Yesus ini, yaitu ayat 17 dan 18. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Sebelum deklarasi misi itu disampaikan, ada cerita tentang penyembahan terhadap Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu catatan Matius. Sebelum kita memahami bahwa kita ini adalah orang yang diutus, hidup kita ini punya misi, kita harus lebih dulu percaya bahwa kita itu punya sesuatu kekuatan di atas sana yang memang mengutus kita, yang mendorong kita lahir di dunia ini. Dan itulah Tuhan. Kita harus lebih dulu menyembahnya sebagai Dia yang telah diberikan
kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi. Menyembahnya sebagai Tuhan, penguasa sorga dan bumi, penguasa hidup kita juga. Beberapa orang memang ragu-ragu, kata Matius, enggan, bimbang, tidak mau percaya atau mempercayakan diri. Oh, itu seperti yang terjadi dalam hidup ini, bukan? Tidak semua orang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang Kristen pun belum tentu begitu. Tidak semua orang menyembah dan percaya Tuhan. Tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa pada perkataan kebenaran ini. Dipercayai atau diragukan, ini tetap sebuah kebenaran. Hidup adalah sebuah penugasan. Anda percaya atau tidak, this is the truth. Hidup adalah sebuah misi. Dan ini berlaku kapan saja dan bagi siapa saja. Bagi orang yang percaya dan sudah tahu akan tugasnya dalam hidup, bersyukur dia bisa fokus ke situ. Tetapi bagi yang masih ragu dan tidak percaya, lalu hidupnya sekenaknya, semaunya, dia akan tetap terus wandering around, terusik oleh pertanyaan yang berbisik di hatinya. Pertanyaan yang berbisik di hati semua orang, entah dia percaya Tuhan atau tidak, yaitu pertanyaan, untuk apa aku hidup ini? Ini sebuah pertanyaan universal, sebuah pertanyaan misi. Orang sadar atau tidak sadar hidupnya punya misi, tetap akan punya pertanyaan itu. Untuk apa aku ini hidup? Di satu titik tertentu, semua orang akan mempertanyakan itu. Untuk apa saya hidup? Itu ada pertanyaan tentang mission in our life. Oleh karena itu, saudara, lepas dari kita sudah tahu atau belum tahu, marilah kita sekarang kembali mengajukan pertanyaan yang amat penting ini. Apakah tugas atau misi kehidupanku? Saya ini disuruh apa sama Tuhan? Saya dilahirkan di dunia ini disuruh melakukan apa? Dan sebelum menjawab pertanyaan ini, baiklah kita menengok pada kebenaran yang kedua yang terkandung pada perkataan Yesus ini. Dan ketahuilah. Kalau yang tadi pertama, pergilah, ajarlah. Life is a mission. Sekarang ketahuilah. Ketahuilah apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau yang pertama tadi bicara tentang mission, kebenaran yang kedua bicara tentang provision, penyediaan, penyertaan, pemeliharaan, God's provision. Artinya, kalau Tuhan memberi tugas, Dia pasti menyediakan apa yang diperlukan untuk tugas itu. Tuhan menyediakan. Itulah artinya penyertaan. Sesudah kata ketahuilah itu. Ada ungkapan klasik berkata begini. God doesn't call
the equipped. God equips the called. Tuhan tidak memanggil atau mengutus orang yang mampu, melainkan Tuhan memampukan orang yang dipanggil atau diutus. God doesn't call the equipped. God equips the called. Saudara sekalian, God has a mission in us. That's why He provides what we need for accomplishing it. Kebenaran yang kedua adalah provision follows mission. Kebenaran pertama, life is a mission. Kebenaran kedua, provision follows mission. Kalau Tuhan mengutus, Dia melengkapi. Kalau Tuhan menyuruh, Dia menyertai. Kalau Tuhan mau kita melakukan sesuatu, Dia melengkapi kita untuk tugas itu. Provision follows mission. Artinya antara mission dengan provision punya hubungan yang sangat dekat. Oleh karena itu, tadi kita punya pertanyaan, apa mission kita dalam hidup ini? Jika kita ingin tahu apa misi, tugas yang kita emban dalam hidup kita, perhatikanlah, cermatilah, periksalah apa yang Tuhan sediakan untuk kita, provisionnya. Kalau Anda mau tahu missionnya, periksalah provisionnya. Kalau Tuhan menyediakan Anda waktu, itu berarti Dia mau Anda menggunakan waktu itu dengan baik. Kalau Dia memberimu badan sehat, kau bisa hadir di sini dengan tubuh yang sehat. Tuhan mau Anda doing good things dengan badanmu itu. Kalau Dia melengkapi Anda dengan bakat-bakat tertentu, Tuhan mau Anda mengembangkan dan memakai bakat itu sebaik mungkin. Sebab Dia provide Anda dengan itu. Kalau Dia mengaruniai Anda dengan uang atau kekayaan, Dia mau kekayaan itu dipakai dengan berhikmat dan menjadi berkat. Begitupun berlaku bagi yang lain. Kecantikan, kepandaian, kecerdasan, kemampuan bergaul, senyuman yang manis, suara yang merdu, tangan yang terampil, ide yang cemerlang, otot yang perkasa, hobi memasak, sense of humor yang tinggi, teman-teman yang banyak, dan sebagainya. Kalau Tuhan memprovide Anda dengan hal-hal yang spesifik seperti itu, maka tugas hidupmu tidak akan jauh dari situ. Kalau itu disediakan bagi kita, itu bukan tanpa maksud. Tugas hidup Anda tidak akan jauh dari apa yang Tuhan sediakan untuk Anda. Ingat, provision follows mission. Apakah kalau begitu, saudara-saudara,
Semua orang punya misi hidup yang berbeda. Cerita sedikit. Saya pernah menyampaikan similar message tentang hal ini di sebuah gereja pada hari Minggu. Turun dari mimbar, salah seorang rupanya mau mengeledek saya, salaman sambil bertanya, "Kalau saya diberi Tuhan senyuman yang manis, tugas saya apa Pak di dunia ini?" Dia tanya begitu. Lalu saya jawab, "Pergi sana, jadi asyir di depan sana." Gitu aja nggak ngerti. Lalu dia ngeloyor pergi. Senyuman manisnya berubah jadi senyuman kecut. Gampang toh. Kamu diberi senyuman manis, sana pergi jadi asyir di depan menyambut tamu di gereja dengan senyuman manismu itu. Kalau engkau di-provide Tuhan dengan sesuatu, tugas hidupmu tidak akan jauh dari situ. Viktor Frankl, seorang survivor Holocaust, dia berkata begini, "Everyone has his own specific vocation or mission in life. Everyone must carry out a concrete assignment that demands fulfillment." Dia benar. Setiap orang punya spesifik tugas, misi, concrete assignment yang harus diselesaikannya dalam hidup ini. Life is a mission. Tapi Tuhan bukan cuma mengutus, Dia memprovide kita dengan His provision. Jadi setiap kita bisa berbeda. Misi hidup kita spesifik. Tergantung provision apa yang Anda terima dari Tuhan. Tetapi secara general tetap ada kesamaannya. We have one mission in common. We have one common mission. Meskipun secara spesifik kita punya tugas yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya kita juga punya satu misi yang berlaku untuk semua. Misi yang satu itu adalah hidup berbuah. Kamu adalah murid Yesus, maka jadikanlah orang lain murid Yesus juga. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Ayat 19. Artinya, jadilah murid yang menghasilkan murid. Hiduplah subur, fruitful, hidup berbuah. Apapun tugas istimewa yang ada pada tiap-tiap kita dalam hidup ini, Tuhan mau kita semua dengan melakukan tugas itu, hidup kita berbuah. Hidup yang punya pengaruh positif, yang multiply, berlipat ganda, berantai, menjadi berkat. Itulah misi hidup semua orang. Hidup berbuah menjadi berkat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Di Minggu Trinitas ini, mari kita membaharui worship kita kepada Yesus Tuhan yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu memeriksa provision apa yang sudah dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Lalu
kita menyadari dan melaksanakan mission yang dari Allah Bapa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Sehingga dimuliakanlah nama Allah Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.